Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. pemirsa channel Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini Sabtu 8 Oktober 2022. Kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang fenomenal dengan narasumber yang kredibel dan terpercaya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Indonesia kini tengah menghadapi isu besar, yakni ancaman krisis pangan hingga energi. Menghadapi ancaman yang tidak main-main ini, Presiden Joko Widodo pun mengungkapkan dirinya kini mengadakan rapat dengan anggota kabinet setiap minggu. Kondisi ini berbeda dibandingkan dengan kondisi normal yang biasanya beliau mengadakan rapat untuk pembahasan urusan pangan dan energi setiap 6 bulan sekali. Kita rapat urusan pangan dan energi itu setiap minggu, biasanya 6 bulan sekali. Ini setiap minggu. Ungkapnya di Istana Merdeka Rabu 5 Oktober 2022. Apakah krisis kelangkaan pangan akan mengguncang Indonesia? Bagaimana ketahanan pangan domestik Indonesia? Apakah Indonesia akan terbebas dari ancaman krisis pangan? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan seorang pakar ekonomi, yakni beliau Bung Arif Nasim. Assalamualaikum, Bung Arif Nasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah, Insya Allah. Pak Arif, 3 orang penting di negeri ini membawa pesan terkait krisis langka yang membayangi dunia. Ekonomi dunia diyakini akan mengalami resesi tahun depan. Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan bahaya resesi tersebut. Apakah krisis akan mengguncang Indonesia, Pak? Ya, kalau kita bicara tentang krisis ini kan sudah lama ya, bukan akan mengguncang Indonesia. Sebenarnya Indonesia kan sedang dihadapkan pada krisis juga itu kan sebenarnya. Jadi sudah terjadi gitu kan. Dan kalau kita lihat mungkin krisis yang lebih parah gitu kan, yang akan menimpa itu yang saya kira. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat memang eh, sistem ekonomi kapitalis yang sekarang diterapkan di berbagai negara itu kan sudah eh, sedang menghadapi atau memasuki siklus krisis. Sebenarnya sudah lama itu kan. Tahun 2020 tren pertumbuhan ekonomi dunia itu kan menurun gitu kan. Jadi sebenarnya COVID-19 kemudian juga itu yang sering saya katakan perang Ukraina Rusia itu kan sebenarnya sekedar pemicu terjadinya krisis itu sendiri gitu kan. Sementara faktor mendasarnya akar masalah dari krisis itu karena memang ya ada pada sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan gitu kan, yang memang meniscayakan adanya sebuah krisis, sebuah apa istilahnya itu kondisi di mana ekonomi itu berada pada tahap inflasi yang sangat tinggi gitu kan. Saya kira itu ya. Iya, Pak Arif, tepatkah krisis di depan mata kita ini hanya gara-gara kondisi global saja, Pak? Apakah terdapat unsur kebijakan pemerintah yang salah? Ya, kalau saya perhatikan tadi itu kan, seperti yang saya katakan tadi kan krisis ini faktor utamanya itu kan penerapan sistem ekonomi kapitalis secara global gitu kan. Dan Indonesia itu kan bagian dari negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Jadi memang eh, dengan sistem ekonomi kapitalis ya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kan memicu semuanya itu kepada krisis kan. Kalau kita lihat kan ada empat lah minimal
kenapa kemudian dalam sistem ekonomi kapitalis itu rentan terjadinya krisis. Jadi krisis itu sebuah siklus yang niscaya terjadi gitu kan. Yang pertama kalau kita lihat yang paling mendasar itu adalah ekonomi dibangun atas dasar riba. Ya. Artinya kalau kita lihat dari ekonomi yang dibangun atas dasar riba ini kan salah satu yang paling menonjol itu adalah pembangunan ekonomi itu berbasis utang. Dan saya kira Amerika Serikat kita sendiri tahu bagaimana utangnya sampai 430.000 triliun gitu kan, angka yang sangat besar gitu kan dalam konteks rupiah. Dan ini juga terjadi sama seperti Indonesia gitu kan. Indonesia juga utangnya juga sudah berada di angka 7.000 US dollar lebih gitu kan. Sehingga bunganya aja kan kalau kita lihat itu di angka 405 triliun gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat krisis juga dalam sistem ekonomi kapitalis, faktor yang kedua yang menyumbang adanya krisis itu kan sistem moneter yang berbasis fiat money kan, uang kertas, di mana dengan seenaknya negara-negara itu bisa mencetak uang itu tanpa memperhatikan backup dari benda itu sendiri gitu kan. Dan ini hari ini juga terjadi. Bagaimana kemudian Amerika mencetak uang besar-besaran juga dolar, ya kan, yang kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Termasuk juga kita juga BI juga sama di Indonesia juga mencetak uang. Nah kalau ini kemudian tidak bisa diimbangi dengan penarikan uang lama, ini kan juga akan menjadi pemicu ya terjadinya krisis yang terjadi. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat yang ini juga tidak kalah pentingnya itu kan dalam sistem ekonomi kapitalis dikenal yang disebut dengan sektor ekonomi non real, ya, di mana uang itu berputar itu lebih besar di sektor non real dibandingkan dengan sektor real, ya kan. Beberapa data penelitian misalnya ketika menjelang krisis 98, ya kan, itu perbandingan antara sektor real dan non real itu uang itu bergerak di sektor real itu hanya 5%, sementara 95% itu bergerak di sektor non real yang disebut dengan pasar modal. Data lain juga saya dapatkan misalnya bagaimana perputaran uang di pasar modal sektor non real itu sempat menyentuh 700 kali lipat dibandingkan dengan sektor real kan. Ini kan ketimpangan yang luar biasa antara sektor real dan non real, dan ini yang sebenarnya pemicu krisis. Dan yang terakhir kalau kita lihat ya pemicu terjadinya krisis itu kan adanya liberalisasi pengelolaan sumber daya alam yang diserahkan kepada swasta sehingga terjadi monopoli. Karena monopoli maka menciptakan adanya kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Dan ini kemudian terjadi di Indonesia juga, gitu kan. Nah, jadi itu faktor-faktor, saya kira 4 faktor ya, internal, substansial, pencipta terjadinya krisis. Nah, ditambah lagi kebijakan seperti yang Mas Nana sampaikan tadi, kalau ditanya apakah ada kebijakan pemerintah yang kemudian menyumbang dan mempercepat terjadinya krisis, iya, gitu kan. Ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi di rezim Jokowi ini memang yang luar biasa tanpa tanpa perhitungan yang matang, gitu kan. Utang misalnya itu kan terus kemudian menumpuk utang. Kemudian pembangunan infrastruktur yang saya kira juga tidak tepat seperti IKN, kereta api cepat, juga beberapa bandara, jalan tol yang ternyata itu tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi justru menambah beban dengan utang tadi. Kenapa? Karena semua pembangunan itu kebanyakan dibangun dengan infrastruktur. Dan yang lebih parah juga itu adalah juga liberalisasi sumber daya alam yang semakin gila. Sehingga ketika sekarang contoh ya, ada kenaikan batu bara yang cukup tinggi, sampai ada seorang pengamat mengatakan bahwa dalam 1 bulan aja para hasil dari penjualan batu bara itu menyentuh di angka
432 triliun, ternyata yang dinikmati itu kan hanya oleh para kapitalis, bukan dinikmati atau masuk ke kas negara. Nah, inilah yang saya kira semakin memicu terjadinya krisis. Ditambah lagi yang terakhir, kita lihat yang baru dan sekarang masih dilakukan protes oleh masyarakat, yaitu kenaikan BBM yang saya kira di tengah situasi ekonomi yang belum pulih gitu kan, inflasi ya juga masih kemudian tinggi, dihantam lagi dengan kebijakan kenaikan BBM yang ini semakin memperparah gitu kan kondisi ekonomi di Indonesia, sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil tadi ya oleh Jokowi beserta para menterinya bukan kemudian mempercepat proses pemulihan ekonomi, justru malah semakin membuat ekonomi kita terpuruk gitu kan. Itu saya lihat. Iya, Pak Arim, apakah resiko-resiko stagflasi di masa depan karena kesalahan kebijakan Jokowi, termasuk jor-joran bangun infrastruktur dengan utang ugal-ugalan, menaikkan harga BBM, listrik, pajak, BPJS, dan lain-lain, Pak? Apa resikonya? Ya, saya kira memang ada ya, ada beberapa pengamat yang memang mengkhawatirkan itu kan. Ekonomi itu akan sampai pada tahap stagflasi, kan, berhenti itu kan. Mereka khawatir dengan kondisi yang pernah terjadi tahun 1970-an, di mana dunia mengalami stagflasi, itu kan, ekonomi berhenti, itu kan. Nah, sekarang tanda-tandanya juga nampak, gitu kan, menurut para pengamat itu, di mana salah satu yang sekarang sedang dihadapi itu terkait dengan krisis energi dan krisis pangan yang ada di Eropa, yang ini juga saya kira akan menjalar juga kepada ke Indonesia. Cuman kalau kita lihat mungkin memang agak sedikit lah berbeda dengan Indonesia ya. Kalau kita lihat, kalau dalam konteks sampai stagflasi ekonomi itu berhenti kayaknya masih agak belum lah ya. Tapi yang mungkin nanti terjadi itu adalah kejahatan semakin meningkat. Kenapa? Karena kesenjangan ekonomi kan yang luar biasa. Kita masih adalah sumber daya alam, tapi tadi sumber daya alam itu sebagian dimiliki oleh para kapitalis. Tapi yang terjadi memang tadi eh, secara individu mungkin itu memang akan muncul banyak ya masyarakat yang akan dihadapkan pada kelaparan. Kenapa? Karena sekarang kan berbeda mungkin dengan 10 tahun yang lalu gitu kan. Di mana 10 tahun yang lalu ketika dihadapkan pada badai krisis ini ya masyarakat masih punya saving, masyarakat masih punya lahan. Nah, sekarang lahan sudah mulai tergerus juga kan. Di daerah saya itu kan dulu itu termasuk daerah lumbung padi ya, daerah Karawang, Subang itu. Sekarang kan sudah menyusut ya kan. Para petani sekarang mereka sudah tidak memiliki lahan lagi. Nah, ini paling akan terjadi itu kan. Jadi akan muncul kemudian angka-angka kelaparan ya, angka-angka kemiskinan yang semakin parah gitu kan. Walaupun untuk sampai pada stagflasi saya kira ya mungkin 2 tahun ke depan saya kira masih belum kelihatan ya. Tapi kalau secara individu dan kelompok tertentu mungkin masyarakat yang kelaparan, saya kira memang berita harian sudah kita dapatkan kan, ada keluarga yang bunuh diri karena kelaparan dan sebagainya. Ini yang terjadi gitu kan. Iya, Pak Arim, bagaimana ketahanan pangan dan energi di Indonesia saat ini, Pak? Apakah masih aman gitu? Ya kalau kita bicara tentang ketahanan pangan itu kan memang ya makin rawan gitu kan. Makin rawan tadi itu kan. Saya sering katakan mungkin beda ya antara kondisi nasional ya dengan kondisi individual. Gitu kan. Kalau kita bicara dalam konteks nasional, memang pemerintah kan masih mengklaim stok pangan itu kemudian masih aman. Gitu. Bahkan mereka mengklaim ya 3 tahun terakhir ini misalnya beras itu masih kemudian bisa terpenuhi gitu kan. Bahkan kalau kita lihat juga ada pujian kan dari IMF juga dari FAO gitu kan, Food Irrigation apa Organisasi Pangan Dunia, yang Indonesia katanya mampu kemudian bertahan ya ketahanan pangannya terbaik di masa pandemi ini gitu kan.
itu kan dalam angka-angka global, gitu kan, dalam angka-angka nasional. Sementara dalam konteks individu ini yang saya kira banyak masyarakat individu yang rawan pangan. Kenapa? Karena tadi kalau saya lihat ada dalam ekonomi makro itu ada yang disebut dengan rasio Gini. Rasio Gini itu semakin tinggi ya. Data BPS yang terbaru yang dilansir itu di angka 0,39. Sebenarnya mendekati lampu merah dalam konteks rasio Gini ini kan. Di mana kesenjangan semakin parah gitu kan. Kenapa kemudian terjadi kesenjangan semakin parah? Karena tadi kan dampak dari liberalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pemerintah menyerahkan itu pada swasta. Jadi kalau kita bicara mungkin dalam konteks ketahanan pangan secara nasional masih orang sebagian menganggap aman. Tapi dalam konteks individu ya, individu per individu masyarakat, ya kan, itu banyak yang rawan kelaparan, ya kan. Nah, kenapa? Karena tadi saya katakan di sini ada yang disebut dengan kesenjangan indeks rasio Gini yang sangat tinggi, gitu kan. Itu yang saya lihat, gitu kan. Kalau data misalnya itu kan di tahun 2002 yang saya baca itu indeks ketahanan pangan Indonesia itu berada di angka 59,2, turun memang dari tahun sebelumnya 61. Sehingga ini juga menempatkan Indonesia berada di urutan 69 dari 113 negara gitu kan. Nah, tapi saya katakan tadi ini kan kondisi nasional, stok nasional itu tidak otomatis dengan dengan keamanan individu. Kenapa? Karena ada rasio Gini tadi, ada kesenjangan pangan kepemilikan sumber daya alam yang luar biasa. Contoh yang paling sederhana yang sering kita saksikan kan, Indonesia itu penghasil terbesar minyak goreng gitu kan. Bahkan kemudian impor gitu kan, sangat besar gitu kan. Tapi ternyata masyarakat itu sempat kemudian mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan minyak. Kenapa? Karena bukan stoknya yang tidak ada, tapi tadi penguasaan stok, gitu kan. Nah, saya lihat juga sama terkait dengan pangan ini. Mungkin pangan itu adalah ya, masih bisa bertahan secara nasional, tapi secara individu per individu, ya itu kemudian tidak ada jaminan itu. Kenapa? Karena memang bagian besar sumber daya alam ini itu kemudian dikuasai oleh segelintir orang. Itu ya barangkali. Suaranya hilang, Mas Nanang? Baik, Pak Arim, apakah Indonesia bisa terbebas dari ancaman krisis pangan, Pak? Bagaimana caranya? Ya sebenarnya kalau kita melihat sumber daya alam kita hari ini sebenarnya kalau mau dan ada kebijakan pemerintah ya kan kalau kita bicara terkait dengan masalah eh, ketahanan pangan itu bukan hanya ketersediaan ya kan. Jadi ketahanan pangan itu adalah termasuk di dalamnya itu adalah daya beli masyarakat agar mereka bisa mendapatkan dengan harga yang murah tadi. Mungkin dari stok ada, gitu kan. Tapi dari sisi daya beli ini yang kemudian rata-rata kemudian turun karena ada inflasi tadi, itu kan. Nah, karena problemnya itu bukan di ketersediaan, bukan di stok, tapi problem utamanya saya lihat di daya beli, gitu kan. Nah, kan sebenarnya kalau pemerintah mau kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, misalnya ya tadi ya misalnya tidak menaikkan BBM, walaupun kan pastinya menaikkan BBM gitu kan. Sebenarnya bisa dilakukan, tapi kalau kita lihat rasa-rasanya kebijakan-kebijakan ke depan ini kalau masih sandarannya itu adalah kebijakan yang pro kapitalis dengan kekuatan oligarkinya, rasanya agak semakin sulit kita untuk mewujudkan ketahanan pangan. Terlebih lagi kalau kita lihat mafia impor, mafia impor atau tadi mafia rente ya, yang uh, menjadi penyebab gitu kan Indonesia itu doyan impor itu kan masih terus ada di rezim ini gitu kan sehingga banyak pangan-pangan kita yang sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri itu harus menggantungkan kepada impor bukan tidak ada produksi bukan tidak ada kemampuan produksi tapi lebih pada kebijakan pemerintah yang memang tidak pro untuk meningkatkan ketahanan pangan ini sehingga semuanya itu kemudian menjadi tergantung kepada impor.
Padahal kalau kita lihat ya dengan saya kira tanah kita yang masih subur itu kan, ya cuman problem lagi kan sekarang itu kan di kapling-kapling dikuasai oleh para kapitalis. Jadi rasanya kalau kita lihat ketika kalau tidak ada perubahan yang mendasar ya yang terkait dengan kebijakan pemerintah di sektor pertanahan maupun di sektor pertanian ya, maka saya kira ya agak sulit untuk mewujudkan ketahanan pangan yang hakiki. Tapi kalau hanya sekedar menciptakan stok pangan itu mungkin bisa. Tapi apakah tadi ya dari sisi daya beli masyarakatnya mampu membeli atau tidak? Nah ini mungkin menjadi tanda tanya itu kan dari sisi daya belinya. Dari sisi stok saya kira ya kita masih lah mungkin masih bisa itu kan dengan produksi maupun sebagian impor ya. Tapi dari sisi sudut pandang daya beli masyarakat ini yang semakin hari kan semakin turun. Dan inilah yang saya kira menyebabkan terjadinya rawan pangan, ya kan? Jadi rawan pangan atau rendahnya ketahanan pangan itu bukan disebabkan karena stoknya yang kemudian menurun, ya, stoknya tidak ada maaf, tapi penyebab utamanya itu adalah tadi daya beli yang menurun. Walaupun dalam jangka panjang saya kira ketika kemudian kita tergantung kepada impor terus menerus, maka akan dihadapkan juga pada kendala ketahanan pangan dari sisi stoknya gitu kan. Dan ini sudah terjadi beberapa komoditas. Misalnya kalau kita bicara tentang mie gitu kan, yang memang mengandalkan dari impor, kedelai juga mengandalkan dari impor gitu kan. Itu sudah terjadi sangat rawan ya. Tapi dari sisi aspek lain kalau saya lihat seperti padi atau beras itu secara umum stok kita masih bisa memenuhi. Cuma kan problemnya bukan di stok saja, itu kan. Problem ketahanan pangan itu tadi terkait dengan daya beli. Sementara krisis ekonomi, kenaikan BBM itu sekarang semakin kemudian menambah jumlah orang-orang miskin dengan adanya inflasi yang sangat tinggi, gitu kan. Iya, baik. Terima kasih atas pemaparannya Pak Arim dan para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang bisa kita simpulkan bahwa untuk menuju ketahanan pangan ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan yang mendasar, yakni perubahan sistemik. Baik, Pak Arim, terima kasih atas waktunya, Pak. Semoga Iya, sehat selalu dan oke. sukses selalu, Pak Arim. Masya Allah. Baiklah, para pemirsa, kabar petang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara kabar petang pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, like, kemudian sebarkan ke sahabat, ke keluarga, dan semoga menjadi amal soleh kita semua. Sekian dari saya, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.